Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi pada mata kuliah pemrograman web lanjut. Pada materi ke-10 ini kita akan membahas mengenai unggah berkas dan ekspor data ke PDF. Nah, di sini pada praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang cara implementasi upload file atau unggah file berkas lewat form serta menghasilkan laporan berupa PDF dari data yang ada di basis data atau database menggunakan file. Nah, tujuannya di sini yaitu mahasiswa mampu membuat fitur unggah file dengan web framework Laravel dan mahasiswa mampu membangun fitur pelaporan berupa ekspor file PDF. Nah, di sini kita langsung aja ke intinya yaitu unggah berkas. Mengunggah file adalah salah satu hal yang dibutuhkan di banyak proyek website. Unggah file itu pasti dilakukan dengan menyalin file dari komputer lokal untuk diletakkan di direktori server. Di sini pada praktikum kali ini kita akan mempelajari mengunggah file gambar atau artikel pada form tambahan stiker. Di sini ini adalah contoh. Contoh ya, di sini adalah dokumentasi bagaimana kita mengunggah file atau mengunggah berkas menggunakan Laravel. Ini saja contohnya. Nah, di sini Laravel sudah memberikan yang namanya file upload. Nah, di sini adalah bisa jadi salah satu umum kejadian umum yaitu kita melakukan upload sebuah file. Seperti contoh ketika kita mengupload foto di media sosial ataupun kita mengupload data, mengupload dokumen di Google Drive dan lain sebagainya, itu juga sama saja dalam hal ini kita mengunggah dokumen lokal di laptop kita ke dalam database server. Nah, di sini di Laravel sudah dihandle. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya store dari function store dari request, ataupun kita bisa menggunakan yang namanya package yaitu menggunakan class storage. Ini sama saja di sini, jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Ini file di sini, ini adalah nama filenya, sedangkan di sini adalah direktorinya. Sedangkan ini juga sama, ini adalah direktorinya, ini adalah nama file yang input. Seperti itu. Nah, di sini di Laravel sendiri secara default ya, di sini secara default nama file yang diupload adalah unique ID. Jadi namanya bukan nama sesuai dengan file yang kita upload, tapi di rename menjadi unique ID. Jadi kita tidak tahu nih file yang kita upload ini yang mana ketika kita lihat di dalam direktorinya, karena nama filenya menjadi ID. Tapi di sini Laravel bisa memberikan penamaan sendiri. Jadi memberikan kebebasan jika kita ingin file yang diupload diberi nama tidak unique ID. Nah, di sini kita bisa menggunakan function yang namanya store as. Store as ini sama request file, ini nama filenya, store as-nya apa? Ini adalah direktorinya dan ini adalah nama filenya yang ingin kita simpan di direktori. Nama file yang ingin kita upload dan kita simpan di dalam direktori server itu apa? Seperti itu. Jadi ini lebih mudah sehingga kita bisa membaca ataupun memantau nama file dari file yang sudah kita upload. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke dalam materi. Ini dokumentasi, jadi apapun yang bisa kita ambil di sini bisa kita terapkan di dalam praktikum. Kita mulai. Di sini ada praktikum pertama. Nah, di sini pada praktikum kali ini kita akan membuat form tambah dulu. Form tambah. Nah, kita dilakukan yaitu yang pertama melakukan migrasi, yaitu membuat tabel artikel. Di sini ada namanya PHP Artisan Migration Create Article.
artikel table. Oke, kita langsung ke database-nya, kita lihat. Oh, masih belum ini ya, belum apa namanya dibuatkan. Nah, ini directory ini project ini saya ambil dari project materi ke-6, yaitu mengenai autentikasi. Di sini kita akan membuat sesuai dengan ini, ada ID, ada kolom title, ada kolom konten, ada kolom fitur image. Teks, konten ini adalah teks. Kenapa teks? Karena kalau kita string, menggunakan string, panjang dari konten artikel kemungkinan melebihi string, karena string jika dikonversikan ke basis data MySQL itu berupa varchar dengan panjang 255. Nah, sedangkan konten itu kadang panjang dari konten berita itu biasanya adalah panjang sekali, jadi butuh yang namanya teks, jadi bukan lagi string. Next, selanjutnya adalah string fitur image. Nah, fitur image ini adalah digunakan untuk mencetak, bukan mencetak, tapi menyimpan alamat directory dari file yang akan kita upload. Bukan filenya ya dimasukkan ke database, tapi hanya path atau alamat directory-nya, di mana file yang kita upload itu berada di mana. Nah, itu kita simpan pada basis data. Featured image, featured image, oke, timestamp, oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan adalah PHP Artisan Migrate. Terminalnya masih mogok. Oke, kalau masih mogok kita bikin lagi satu. Artisan Migrate. Oke, sudah. Kita cek di basis datanya. Ini basis datanya kayak nggak salah PWA, nama PWA. Nah, artikel ini, oh ini ada artikel ya. Oke, di sini. Nah, di sini nanti adalah kita menyimpan data-data mengenai artikel. Jadi kita lanjut dulu, kita bikin yang namanya controller. Nah, di sini ada banyak sekali option ya. Kalau kita contohnya di sini adalah kita membuat controller dengan penambahan resource dan juga menambah model yang namanya artikel. Oke, kita bisa kita sudah membuat yang namanya model dan controllernya. Kita lanjut. Nah, di sini kita cek dulu yaitu namanya modelnya. Nah, di sini kita cek bahwa di artikel sini kita langsung yang namanya kasih protected label, title, content, dan fitur image. Pak, nama tabelnya apa? Nah, ini defaultnya tadi, default dari Laravelnya juga ada nama model yang namanya artikel. Secara otomatis Laravel akan mendeteksi bahwa di dalam database sudah ada tabel yang namanya articles, ya ada S-nya itu. Oke, kita tambahkan protected label.
sini kita masukkan kolom-kolom yang bisa diinput, yaitu title, konten, dan fitur image. Kita konten fitur image, kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke routing. Ini tadi kita bikin route resource, tadi artikel pakai s enggak dia enggak, jadi di sini kita butuhnya adalah artikel controller. Di sini secara otomatis sudah dibikinkan, yaitu artikel controller. Kalau kita pakai apa namanya extension yang namanya Laravel snippet. Kalau kita belum, maka kita bisa menginstalnya Laravel. Saya sudah menginstalnya, jadi secara otomatis nanti dibikinkan. Kalau belum, silakan diinstal dulu. Oke, kalau sudah kita simpan, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bikin yang namanya create blade ini di view artikel. Jadi kita bikin directory dulu di view ini, berarti view, kita bikin new folder yang namanya adalah articles. Articles bukan, oh ya, articles. Terus baru kita bikin yang namanya create, maka create blade.php. Ini baru kita bikin extend. Berarti ini apa? Artinya adalah kita melakukan atau kita memanggil layout.app di view. Mana layout di view? Ini berarti folder layout app. Nah, ini nanti kita extend. Ini adalah template dari materi kita yang ada di modul 6, yaitu modul tentang autentikasi kemarin. Nah, ini adalah section ini adalah untuk melihat apa namanya, memappingkan data mana atau tampilan mana yang akan digunakan. Oke, nah di sini kalau kita copy paste langsung ini kelihatan jelek, kita klik kanan. Oke, kita Ctrl A, baru kita klik kanan. Kalau nggak ada biasanya ada di view selection, mana format edit. Di sini ikan nggak ada, oke, nggak masalah. Ini hanya untuk dilakukan untuk apa namanya simpan dulu coba. Kita perbaiki dulu ya tampilannya biar lebih bagus. Selanjutnya ini kita lakukan apa namanya perbaikan dulu untuk proses di sininya. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita mau, nah di sini ada penjelasan di mana di sini biasanya kita melakukan apa namanya, ini bagusnya gini aja ya. Biar kena. Nah, di
sini ada penjelasan bahwa kita jika ingin mengupload yang namanya berkas atau file itu harus di form HTML, kita harus menambahkan encode type-nya. Encode type ini adalah multipart form data. Nah, multipart form data ini adalah digunakan untuk apabila form yang di dalam sini itu ada file yang diupload. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada inputan yang tipenya adalah file, berarti ada file yang akan di-upload. Makanya kita butuh type multipart form data ini. Kalau seandainya ini dihapus, maka data input file ini tidak akan bisa di-upload. Artinya apa? Data file ini tidak akan ada. Waktu di server tidak akan, atau web browser tidak akan mengirimkan yang namanya file ke server. Seperti itu. Jadi kita butuh yang namanya ini untuk memberikan informasi kepada web browser bahwa ada file yang akan diupload ke server. Selanjutnya kita masuk ke dalam, di sini kita ketahui bahwa di sini ada namanya image, name sama dengan image. Artinya adalah nama image inilah yang akan kita upload nanti, dan kita ambil requestnya untuk kita simpan ke dalam directory server. Nah, kita buka artikel controllernya. Ada artikel controllernya. Nah, di sini kita langsung di request ini ya, di store. Ini sama saja. Ini ada pengecekan bahwa jika ada namanya request, ada request yang mengupload file dengan nama filenya adalah sesuai dengan yang diupload di sini tadi. Ini adalah image, berarti ini adalah image. Kalau nanti ini namanya bukan image, misalnya ini adalah gambar, misalkan gambarku, otomatis di sini pun harus diisi gambarku. Itu ya, gambarku. Nah, di sini kita lakukan pengecekan. Nah, ada ini, berarti kita masukkan ke dalam ini, misalkan adalah directory file yang telah diupload sama dengan request tadi. Kita ambil request yang file yang diupload tadi, gambarku, kita taruh di store directory, misalkan ini adalah image. Ini adalah public, misalkan gitu. Oke, sudah. Nah, nanti image name inilah yang akan disimpan. Disamakan aja ya, image name. Oke, jika sudah, baru kita lakukan yang namanya article create. Ini sekali mana kita sudah dibuatkan. Langsung app model artikel, buatkan create, terus title, content feature, dan feature image tadi. Berarti ini diisi dengan request, title, terus apalagi tadi, content, diisi request content,
Terus yang ini create image, diisi image name. Nah di sini perlu kita tambahkan ya, lagi bahwa image name ini jika ternyata dia tidak ada filenya. Nah di sini berarti ada namanya image name sama dengan nggak boleh nol ya. Nah seperti ini, return artikel berhasil disimpan. Nah ini penjelasannya. File image akan disimpan di folder baru bernama image yang berada di storage app public. Nah nanti file yang diupload itu ada di dalam storage app public. Nah di sini nanti kita dibuatkan satu folder lagi namanya image sesuai dengan image ini. Nah di sini misalkan kita unggah sebuah berkas PNG dengan metode store image public seperti di atas, maka akan ada file baru, contoh ada di storage app public image. Nah ini adalah nama filenya. Nama gambar dihasilkan adalah auto generate berupa random string ketika kita menggunakan store. Jadi bukan random tapi random UID. Nah di sini file-file yang ini, file-file yang file-file yang ada di storage app public ini tidak bisa langsung kita akses di halaman webnya. Kita harus melakukannya dengan nama sementara file yang bisa diakses itu hanya diletakkan di folder public, harusnya diletakkan di folder public di sini, public. Nah di sini, tapi kita file secara default itu ditaruh di public yang ada di sini, jadi tidak diketahui di waktu kita membuka browser itu atau mengakses file yang diupload melalui browser tidak bisa. Kita harus menggunakan yang namanya mirroring. Ini baru kita bisa membuat atau mengakses file yang sudah ada. Nah selanjutnya kita yang create ini sudah berhasil, berarti kita klik sini, berarti kita ganti return view. Sini adalah articles. Ini sudah. Oke, kita coba jalankan. Tapi sebelum kita jalankan, pastikan kita yang namanya PHP artisan shop. Ini ada yang error, kita cek lagi. Coba kita cek. Coba kita ini ya, perbaiki coba PHP artisan road list. Oh, routingnya ada yang error. Oke, coba kita lihat routingnya. Terus
ini salah semua, ada kurung buka kurung tutupnya ini. Oke. Bisa kita coba lagi langsung ya. Jadi kita cobanya adalah 127 ini tadi langsung ke articles nggak bisa. Karena apa? Karena kita belum membuat functionnya atau di dalam controllernya kita belum kita belum menyediakan untuk fungsi indeksnya. Kita langsung menyediakan adalah untuk yang create-nya. Berarti di sini articles create. Oh, belum. Kita lihat. Kita lihat dulu ya di sini. PHP artisan publishing MC error mahasiswa controller halaman 3 mahasiswa. Oh ya, maaf mahasiswa controller dimatikan dulu saja. Kita lagi cek. Nah, sudah bisa kan? Berarti articles create. Kita lihat di sini. Articles create. Bisa semua. Astagfirullah, articles. Maaf, artikel ya. Kurang R. Oke, kita coba lagi. Nah, kita langsung dibuatkan yang namanya ini tadi form sudah yang kita buat. Nah, ini adalah file yang akan kita masukkan. Contohnya di sini kita masukkan ini, kontennya ini adalah ini konten ini tuh. Ini kita akan simpan. Artikel berhasil disimpan. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat bahwa di sini random. Oke. Ini adalah nah, di sini adalah direktori di mana gambar yang telah kita upload. Kalau di sini berarti dia berada di mana tadi? Oke, misalnya di storage, app, public, dan kita tadi menguploadnya adalah di yang namanya adalah image. Tadi ada di folder image. Nah, image baru. Nah, ini adalah filenya, gambar yang setelah kita upload tadi. Oke, terus Pak, apakah ini bisa diakses? Diakses misalkan tadi kan ada di mana? Ada di mana itu image terus namanya panjang ya. Apakah bisa dilihat? Nggak bisa. Karena apa? Nah, di sini belum kita lakukan mirror, baru kita lakukan ini PHP storage link. Kita lihat di sini bahwa di sini tidak ada di public, terus di image. Nah, di sini nggak ada namanya image. Oke, kita lakukan adalah PHP artisan perintah untuk melakukan mirroring dari lokasi file ini menuju ke public. Dia bisa diakses lewat web browser. Di sini langsung, nah ini dibuatkan nanti storage image. Nah, baru inilah nanti baru bisa kita akses di webnya. Kita coba
berarti di sini adalah tadi storage, terus image, terus ini coba kita remove dulu ya, langsung akses di sini. Nah, ini bisa di nah ini nanti tadi kita sudah bisa melakukan mirroring hasil. Itu adalah praktikum pertama. Yang praktikum kedua yaitu pada bagian ini kita akan mengunggah bagian update. Nah, kita akan melakukan update data, dimana kita akan membuat file edit. Kita bikin dulu viewnya ini ya. Edit.upload.html. Kita copy saja. Enggak bisa kita lakukan mana ya, kalau lagi di sini ada yang namanya dia digunakan untuk view. Oke, kok nggak ada. Ini biasanya ada, saya lupa lagi di mana ya. Berarti ini apa? Kita lakukan format apa namanya, kode, tapi di sini nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa, kita biarkan dulu saja. Terus kita lakukan praktikum yang selanjutnya yaitu, nah di sini di penjelasan ini ada namanya artikel ID. Nah, di sini adalah artikel yang sudah kita post, yang sudah kita kirim ke dalam view. Ini kurang apa namanya, kurang seret ya kalau kayak gini. Biasanya itu ada gini, lebih enak. Biar apa? Setidaknya kita tahu path-nya jika kita nanti bisa berganti-ganti path. Nah, lebih bagus. Seperti saya sarankan. Nah, di sini juga sama. Kita menggunakan metode post multipath form data. Ini jangan lupa karena kita ingin mengupdate yang namanya filenya. File yang sudah kita upload kita update. Nah, di sini terus di sini kita langsung lanjut. Nah, di sini image ini adalah apa namanya, ini adalah alamat dimana tadi kita melakukan namanya storage link. Jadi ini adalah artikel dimana gambar dimana artikel dokumen entah itu gambar, entah itu file Word yang kita upload direktor yang berada di directory server itu gimana. Nah, ini bisa kita upload di sini. Oke, kita langsung ke sini. Nah, di sini adalah kita membuat atau apa namanya itu, coding untuk bagian update-nya pada artikel controller. Ini berarti kita bikin sini aja ya, lebih enak.
sini filenya adalah find by ID. Ini berarti update, ini berarti request ganti karena kita responnya adalah bukan apa namanya sebuah artikelnya, tapi kita adalah ID-nya. Nah, kita cek dulu, kita lakukan pengecekan. Ini adalah dilakukan pengecekan jika artikel future jika ada isinya. Ini maksudnya apa namanya, pengecekan ini adalah jika ternyata di dalam artikel ini yang sudah kita find by ID ini ada isinya, berarti ada nilainya, berarti bukan nol, tidak nol. Terus dan ternyata ada namanya file exist. File exist di sini adalah file exist. Jadi kita cek apakah ada file yang setelah diupload, file yang sudah diupload. Nah, kita cek di sini app public. Kita cek apakah file yang diupload itu berada pada folder app public terus sesuai dengan alamat yang ditujukan di database. Lalu ya, maka kita lakukan yang namanya delete dulu. Kita tidak bisa langsung mengupdate ya. Update gambar itu tidak bisa kita mereplace, tapi kita langsung delete dulu. Jadi kita ambil, ini adalah kelas bikin apa namanya, memanggil kelas storage. Kita lakukan delete filenya. Apa filenya, di mana filenya berada pada public. Ini adalah direktori di mana dia berada. Ini storage nya belum dibikinkan, tapi ada store. Ada belum ada. Belum terdefinisikan. Kita dulu storage. Storage dari mana? Nah, ini dia package storage. Jadi kita gunakan package storage untuk melakukan delete data. Nah, itu baru kita lakukan image name tadi, kita lakukan upload ulang atau simpan ulang. Request. Tadi kita ingat bahwa nama filenya adalah bukan lagi image tapi gambarku. Berarti di edit juga kita ganti biar sama ya, biar sama di edit. Ini tipe file. Nah, ini namanya ganti gambarku. Itu ada di image. Oke, sudah.
gambarku store image tekan simpan updatean dari apa namanya image-nya. Baru kita lakukan artikel, kita lakukan update, baru kita filter. Oke, sudah. Baru kita masuk ke dalam fungsi editnya. Nah, di sini kita tidak butuh ini ya, harus bisa aja langsung seperti ini. Ke sama dengan ID ini bukan lagi artikel ya, ini kita buat ID aja sesuai dengan apa namanya modul. Nah, baru kita lakukan return. Kita ganti artikel edit, kita bikin, kita ini ya lempar variabel artikel menjadi variabel artikel yang ada di view nanti. Kita cek di database ini ID-nya adalah 1, maka kita coba di sini ya, kita coba di sini tadi 127 artikel 1 edit. Nah, file yang kita upload tadi, ini konten utama, ini judul. Jadi kita coba ganti, ini judul utama, ini konten utama sekali. Kita ganti gambarnya kita ganti, coba kita ganti polynomial. Coba. Nah, di sini ada keterangan bahwa this post method is not support. Kenapa? Karena di sini apa namanya yang kita upload di sini, apa namanya ini yang kita lakukan ini adalah metodenya adalah masih post ya. Sedangkan kalau nggak salah di Laravel untuk mengupdate tuh butuh metodenya yang namanya put. Maka kita lakukan penambahan sendiri, yaitu metode yang namanya put. Terusnya di sini namanya metode put. Nah, saya lupa lagi metode put itu nambahnya pakai apa. Nah, ini dia, kita tambahkan yang ini di bawah sini. Oke, coba kita lakukan lagi, kita refresh dulu. Ini judul utama. Nah, artikel berhasil diubah. Oke, kita cek tadi bagaimana caranya.
tadi ada di public ya, apa namanya, storage. Oh nggak ada Pak, iya soalnya apa, di sini kita hapus, namanya berganti lagi, nama di sini itu tuh berganti lagi, kita lakukan. Tapi di sini waktu di publiknya, mana kita lihat public storage image-nya, ini sudah berganti juga namanya. Jadi kita lakukan adalah di copy path-nya, banyakkan ya. Nah, gambarnya pun berganti sudah. Kita sudah berhasil melakukan update. Di sini sudah berhasil melakukan update. Ini adalah partikum kedua. Nah, ini sih tadi ya. Ya, kita berikan namanya method put. Karena apa? Di sini untuk melakukan update di sini ini harus menggunakan method put. Nah, kita masuk ke praktikum ketiga, yaitu reporting. Kita tadi sudah membuat satu artikel. Nah, terus melakukan edit, mengganti gambar, kita lakukan mengekspor data contoh artikel misalkan. Nah, di sini kita butuh yang namanya composer required barbit dom pdf. Kita lakukan instalasi dulu di sini di terminalnya. Jauh sekali. Ini apa Pak? Barbit Laravel dom pdf ini adalah library yang ada di composer. Itu digunakan untuk membuat file PDF atau mengenerate file PDF. Ini sambil menunggu kita lakukan lagi. Nah, di sini ini adalah konfigurasi yang ada pada library DOM PDF-nya Laravel. Agar dikenali oleh Laravel, kita harus melakukan seperti ini, penambahan provider dan alias pada config app dan php. Ini coba, ini sambil menunggu kita bisa lakukan ini config. Oke. Nah, di sini paling bawah. Nah, ini adalah providernya kita masukkan barbit dan pds ini. Kita copy, kita paste di bawah sini. Nah, di sini kita lakukan ini ya, pembatasan, dibatasi gini biar tahu bahwa ada library tambahan. Nah, ya, misalnya ada library tambahan selain punyanya Laravel. Nah, ini biar kita tahu saja bahwa ada library tambahan yang kita gunakan. Ini sama. Paste yang ini PDF. Nah, kalau gini nanti Laravel sudah bisa melakukan atau mendefinisikan bahwa jika ada panggilan PDF ataupun panggilan itu berarti kita menjalankan library tambahan. Oke, kita cek dulu instalasinya. Nah, di sini instalasi juga sudah. Kita tambahkan lagi satu routing untuk melakukan cetak PDF. Artikel cetak PDF ini hanya aja yang ini aja. Get
Ini tidak harus sama ya nama fungsinya. Cetak PDF ini berhubung sama aja. Cetak PDF. Nah, terus kita bikin yang namanya controllernya, controller di untuk function cetak PDF-nya. Nah, controllernya. Ambil yang paling bawah sendiri aja. Public function cetak PDF. Artikel ambil semua. Nah, kita lakukan adalah mengenerate PDF-nya. PDF generate apa lagi? Oh, load view ya. Maksudnya apa Pak load view itu? Load view ini adalah sebelum PDF di create kita harus menampung dulu atau membuat template PDF. Jadi template di mana PDF itu akan diekspor. Jadi kalau kita mau, kalau bahasa kasarnya adalah jika kita ingin membuat PDF, pastikan kita nggak langsung buat PDF-nya kan, pasti membuat Word dulu. Misalkan membuat di Microsoft Word baru nanti diekspor ke PDF. Sama di PDF library ini juga seperti itu, tapi kita tidak main Word, tapi kita mainnya di view. Kita buat view-nya dulu baru kita ekspor ke PDF-nya. Ini view PDF. Nah, terus di sini ada tulisan use PDF. Terus ini enggak ini ya, ini berarti kita bikin sendiri di sini use PDF. PDF dari mana Pak? Ya dari tadi config pp ini alias ini tadi. Nah, ini yang kita panggil. Tapi nanti kita panggilnya adalah yang ini. Oke, tadi mana controllernya? Sudah berarti di sini tadi. Terus artikel berarti ini adalah kita nembak viewnya, kita tembak yang mana artikel PDF. Terus kita lempar variabelnya. Kita langsung masuk ke dalam view-nya. Kita bikin artikel, ini adalah artikel PDF. Artikel pdf.clip.php. Kita copy saja. Terus kita coba akses. Terus
PDF bukan, cetak PDF, sorry lakukan cetak. Oke, kok tidak bisa, kita cek dulu di webnya. Cetak PDF. Oke, kita cek dulu terminalnya. Artikel cetak underscore PDF. Oke, kalau nggak ada, kita cek artikel cetak PDF, artikel function. Oke, ya semua kita cek lagi di sini. Nah, di sini kalau tidak bisa, berarti ada masih ada yang keliru. Kelirunya adalah ini. Bisa coba kita ini tidak bisa, interrogate benar artikel. Coba sih. Underscore PDF. Tidak jaya. Oke, kita lihat di sini cetak PDF. Cetak PDF. Di sini tidak, dia tidak mau. Tapi function cetak. Ini bisa. Oke, ini masih keliru nih. Yang keliru, kalau kelirunya tapi di sini nggak kelihatan, nggak ada error kelirunya dia. Problem tinggal mahasiswa bukan di sini, nanti aja artikel PDF menjadi PDF.
sama, tetap tidak ada. Oke, kita cek dulu di sini. Kita matikan dulu power cell-nya ini. Oke, bisa. Coba kita ganti ini, coba host PWA public netphone. Di sini ada artikel controller. Kita ganti ya PDF cetak gitu aja. Oh, astagfirullahaladzim. Oke. Coba saya cek. Ini harus di atas resource kalau nggak salah. Gini. Pengaruh nggak ya? Oh, enggak pengaruh. Coba saya ganti di sini ke sini ya. Cek index. Terus wordnya ini saya ganti ke index. Nggak ada. Articles PDF. Enggak mau. Ini sudah berhasil. Oke. Aku lihat ke sini ya. Ini ada error. Oke, kita ini dulu. Coba kita matikan dulu. Pak, kita ganti aja ya, artikel gini aja.
enggak ketemu yang kayak ini. Oke, kita tidak kelihatan di sininya. Coba kita lakukan environmentnya, kita lakukan. Ini adalah debug sudah true, harusnya sudah bisa. Testing saja. Lagi ya. Nah, di sini sudah benar loh. Oke, nah, klik langsung coba saya cantik private function, harusnya semua error, nggak ada error sama sekali. Masih not found, harusnya error. Oke, berarti di sini ada yang coba browser saya mungkin. Nah, harusnya error. Kayaknya ini browser saya nyantol, makanya nggak bisa diapa-apain. Oke, berarti ini sini. Oke, berarti ini adalah artikel PDF. Artikel PDF. Nah, oke, berarti ini adalah browser saya ya. Mohon maaf, lama sekali ini ternyata browser saya bermasalah. Kita langsung coba cek di sini. Browser Firefox saya rada masalah, tapi saya close dulu saja ini. Integrated. Oke, di sini kita lihat bahwa undefined variable artikel. Apa? Jadi di sini articles. Oke. Nah, ini adalah tabel yang nah, ini adalah mana tabel yang sudah kita lakukan atau sudah kita ada, terus kita ekspor data-datanya. Contohnya lagi kita tambahkan lagi, misalkan ini nanti 27 kita tambah lagi. Ini judul kedua, ini konten kedua. Kita lakukan, kita refresh lagi. Nah, maka ini judul kedua, ini konten kedua, ini gambarnya, alamat gambarnya. Nah, ini sudah berhasil, kita sudah berhasil melakukan upload dan melakukan ekspor PDF ya, PDF dari database. Oke, sekian untuk praktikumnya. Mohon maaf ini ada trouble di Firefox sehingga agak lama proses penjabaran dari materi. Nah, di sini ada, nah
ini ada tugas praktikum, silakan kalian kerjakan. Praktikum ini berdasarkan job Jujang 9 yang sudah kalian kerjakan kemarin. Silakan kalian edit, terus silakan kalian tambahi sesuai dengan tugas praktikum ini. Ya seperti biasa, deadline adalah 1 minggu setelah praktikum. Jadi untuk besok atau untuk tanggal 13 ini, 13 April, maka deadline adalah tanggal 19 April pukul 23.59. Seperti biasa kalian upload di GitHub, setiap langkah kalian commit seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.